Halo semua, gimana kabar kalian? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gue akan membahas satu film yang berjudul Warm Bodies. Film ini bergenre horor romantis, dari genrenya aja udah aneh ya. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini disutradarai oleh Jonathan Levine. Film ini dibintangi oleh Nicholas Hoult, Teresa Palmer, Rob Corddry, dan lain-lain. Warm Bodies ini menelan anggaran pembuatan sebanyak 35 juta dolar dan mendapatkan pemasukan kotor sebesar 116.980.662 juta dolar. Untungnya gila-gilaan juga nih film. Film ini menceritakan tentang kondisi bumi yang saat itu terbelah dua antara dunia zombie dan dunia manusia. Dan di antara dunia yang seram ini terdapat satu kisah yang sangat romantis antara zombie dan manusia. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update film-film terbaru dari channel ini. Oke, tanpa banyak bacot, let's get it on. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, movie. Awal film dimulai dengan satu bandara tua yang dipenuhi oleh banyak zombie, di mana mereka ini sama sekali tidak ingat nama mereka, asal mereka, bahkan mengapa mereka menjadi seperti itu. Diceritakan juga bahwa ada sebuah virus yang sangat mematikan. Virus itulah yang telah mengubah semua penduduk kota tersebut menjadi zombie. Para zombie ini bertahan hidup dengan cara berburu dan memangsa manusia. Kemudian adegan berpindah ke salah satu zombie muda yang berjaket merah bernama R. Selama R berjalan, kita dijelaskan tentang kondisi keadaan yang ada di sekitarnya. R ini menjelaskan bahwa terdapat dua jenis zombie. Pertama adalah zombie yang sejenis R sendiri, yang keadaan fisiknya masih seperti menyerupai manusia normal pada umumnya. Sedangkan yang kedua adalah zombie yang diberi nama Bonis. Mereka ini adalah sejenis zombie yang lebih ganas. Mereka bahkan tidak segan untuk menyerang kawan sesama zombie sendiri. Kegiatan R yang dilakukan setiap harinya hanyalah berkeliling bandara, berburu manusia bersama teman-temannya, lalu dia akan kembali lagi ke pesawat yang ia jadikan tempat persembunyian. Kemudian di dalam pesawat itu dia mendengarkan musik. R ini juga memiliki teman karib sesama zombie yang tidak diketahui namanya. Ia dan temannya ini selalu bertemu di kafe bandara setiap hari. Kita sebut saja nama temannya ini adalah M. R kemudian mengajak M dan zombie lainnya untuk keluar berburu manusia. Kemudian adegan berikutnya berpindah ke sisi lain kota yang dijadikan camp militer oleh para manusia yang masih hidup untuk bisa bertahan dari serangan para zombie. Di situ terlihat sekelompok anak muda yang bergabung dengan militer untuk melawan para zombie. Di antaranya adalah Julie dan kekasihnya yang bernama Perry. Julie adalah anak dari Kolonel Grigio. Kolonel Grigio ini adalah seorang pria yang kehilangan istrinya 8 tahun lalu karena serangan para zombie. Saat ini, sang kolonel ini memimpin para militer di kota ini untuk melawan dan memburu para zombie. Pada saat itu, penduduk kota ini mengalami kegentingan dalam hal obat-obatan karena persediaan obat-obatan sudah sangat menipis. Kemudian kolonel menugaskan anaknya sendiri beserta pacar dan teman-temannya untuk mencari persediaan obat-obatan tersebut di sisi kota yang sudah dikuasai oleh para zombie. Kemudian pada saat mereka sedang mengambil persediaan obat yang mereka temukan di sebuah gudang, tidak disangka kelompok Julie ini kemudian bertemu dengan R dan kawan-kawannya yang sedang berburu mencari manusia. Hingga kemudian terjadilah pertempuran sengit antara kedua pihak ini. Pada momen inilah R pertama kali melihat Julie. Seketika R ini sangat terpesona dengan kecantikan wajah dan keindahan rambut Julie. Kemudian R ini berusaha mengejar Julie, akan tetapi dia ditembak oleh Perry tepat di dadanya. Kemudian R pun segera membalas dengan menyerang balik Perry. Dia membunuhnya serta memakan otaknya. Jadi zombie ini selain tidak bisa tidur, mereka juga tidak mempunyai memori masa lalu. Kemudian apabila zombie ini memakan otak manusia, zombie ini bisa mengalami kilas balik tentang memori manusia yang dibunuhnya itu. Setelah zombie R ini memakan otak Perry, maka dengan sekejap semua memori Perry ini di masa lalu pun masuk di pikiran R. Bahkan kenangan tentang Perry dan Julie selama ini. Akan tetapi justru memori indah itulah yang membuat R semakin tertarik dengan Julie. Maka kemudian R ini mencoba mendekati Julie.
Julie yang merasa sangat ketakutan lalu menusuk dada R menggunakan pisau. Tapi dasar R ini adalah zombie ya, maka hal itu tidak ngaruh sama sekali. R ini bukannya menyerang balik Julie, R malah menggosokkan darah zombinya agar menutupi aroma tubuh manusia Julie. Hal itu dilakukan agar Julie ini tidak diserang oleh zombie lainnya. R kemudian membawa Julie ini ke pesawat terbang yang ia tinggali agar Julie ini tetap aman dari para zombie yang memburu manusia. Right now, they think she's just another one of us, a new addition to the family. Kemudian adegan berpindah lagi ke R yang sedang sendirian di parkiran mobil. Dia rupanya mencoba memakan lagi otak Perry yang disimpannya. Akan tetapi justru kenangan pahit yang R rasakan, di mana Perry ini kehilangan ayahnya karena zombie. R yang semakin tertarik dengan Julie kemudian mencoba melakukan hal-hal yang membuat Julie merasa aman bersamanya. Dia bahkan kemudian pergi mencari makanan karena Julie mengatakan ia sedang lapar. Julie yang melihat R pergi lalu memutuskan untuk melarikan diri. Akan tetapi sayangnya, ia hampir saja menjadi santapan para zombie. Untungnya kemudian R ini datang pada saat yang tepat untuk menyelamatkan Julie. Hingga kemudian R ini menggosokkan darah zombinya agar menutupi aroma tubuh Julie dari zombie-zombie lain. R kemudian mengajarkan Julie cara berjalan yang benar seperti zombie pada umumnya. Hingga akhirnya Julie yang awalnya takut akhirnya mulai percaya kepada R karena dia telah menyelamatkannya dan memberikannya makanan. Julie bahkan mengikuti saran R untuk tetap tinggal dalam pesawat dalam beberapa hari ke depan. Hingga beberapa hari berlalu, mereka berdua pun semakin dekat dan melewati banyak hal bersama. Hal ini membuat R semakin terlihat seperti manusia normal. Setelah menghabiskan waktu bersama Julie, R pun kembali memakan sisa otak dari Perry untuk melihat memorinya bersama Julie. Namun sekali lagi, R ini kembali melihat memori pahit yang dialami oleh Perry. Sehingga hal itu semakin membuat R ini merasa bersalah pada Julie karena telah membunuh orang-orang yang sangat ia cintai. Di saat yang bersamaan, tanpa R sadari, Julie kembali melarikan diri karena dia sudah tidak sanggup lagi menunggu berhari-hari. Dia ingin pulang kembali ke rumahnya. R kemudian mengejar Julie sampai akhirnya mendapati Julie ini sedang terpojok karena diserang oleh M dan zombie lainnya. R kemudian memukul para zombie tersebut untuk menolong Julie. Tindakan dari R ini membuat bingung M dan para zombie lainnya. Di saat yang bersamaan, tanpa mereka sadari, ternyata Bonis, si zombie yang dikenal sangat jahat, sedang mengamati mereka dan telah mengetahui keberadaan Julie. Kemudian karena mengetahui nyawa Julie yang sedang terancam, R pun bergegas membawa Julie pergi untuk menghindari para Bonis. Di saat Julie yang sudah terpojok oleh para Bonis, dia beruntung bisa diselamatkan oleh M. Di sini dapat kita lihat bahwa ternyata bukan R saja yang menunjukkan kondisi fisiknya mulai berangsur-angsur pulih seperti manusia normal. Ternyata hal tersebut juga dialami oleh M dan para zombie lainnya. Mereka menunjukkan gejala yang sama seperti yang dialami oleh R. Kemudian adegan berpindah ke R dan Julie yang sedang berkendara jauh menggunakan mobil untuk menghindari para Bonis. Saat itu cuaca sedang hujan. Hal itu membuat Julie menjadi lapar dan kedinginan. Maka mereka akhirnya memilih untuk berteduh di sebuah rumah. Julie yang masih sangat trauma dan takut untuk tidur sendiri, kemudian dia mengajak R untuk menemaninya. R yang merasa sangat bersalah akhirnya mengakui bahwa dialah yang membunuh dan memakan Perry. Mendengar itu, Julie pun langsung shock, akhirnya hanya terdiam dan menangisi apa yang telah terjadi pada kekasihnya itu. R ini anehnya sempat tertidur dan tiba-tiba saja dia mengalami mimpi. Hal ini menunjukkan bahwa ada perkembangan yang dialami oleh R, karena seperti kita tahu bahwa zombie ini tidak bisa tidur dan tidak bisa bermimpi. Ini adalah satu gejala sembuh untuk menjadi manusia normal pada umumnya. Kemudian ketika R ini terbangun dari tidurnya, ternyata Julie sudah pergi meninggalkannya. Julie pergi menggunakan mobil yang kemarin mereka tumpangi dan kembali ke rumahnya.
R yang merasa sangat kecewa dan sedih karena ditinggalkan oleh orang yang sangat ia sukai. Akhirnya R ini memilih untuk pulang kembali ke kehidupan lamanya menjadi zombie tanpa perasaan dan tanpa orang yang ia sukai. Kemudian R dihampiri oleh M dan teman-teman lainnya yang datang mencarinya. M lalu menceritakan kepada R kalau dia baru saja melihat bayang-bayang kenangan masa lalu yang mulai ia ingat kembali. M juga mengatakan bahwa Bonis sedang memburu R dan Julie karena para Bonis ini menganggap bahwa R dan Julie inilah yang memicu perubahan-perubahan aneh pada zombie-zombie lainnya. Karena sangat khawatir dengan keselamatan Julie, maka R pun memberanikan diri untuk masuk ke camp yang dipenuhi oleh manusia. Hal itu dilakukan untuk bertemu dan memperingatkan Julie. Dengan berbekalkan memori Perry yang ada di ingatannya, R pun akhirnya berhasil masuk ke camp tersebut dan menemukan rumah Julie. Saat itu di dalam rumah, Julie terlihat sedang berbincang bersama Nora. Nora adalah satu-satunya sahabat Julie yang selamat dalam serangan zombie tempo hari. Julie menceritakan bagaimana ia mengenal R dan bagaimana pula R telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian setelah selesai bercerita, Julie yang sedang sendiri di kamarnya tiba-tiba saja dikagetkan dengan kemunculan R yang memanggil namanya. Pada saat itu sang kolonel atau ayah Julie ini tidak ada di rumah. Hingga akhirnya Julie pun membawa masuk R ke dalam rumah dan memperkenalkannya kepada Nora. Julie dan Nora sempat mempertanyakan mengapa R berani mengambil risiko untuk datang ke camp tersebut. R kemudian mengatakan bahwa alasannya ke situ adalah untuk memberitahu Julie kalau di luar sana sudah ada banyak zombie yang menunjukkan gejala kesembuhan seperti dirinya. Mereka sangat membutuhkan pertolongan dari para manusia. Kemudian Julie dan Nora berinisiatif untuk membawa R bertemu dengan sang kolonel agar dia dapat menjelaskan secara langsung perubahan yang dialami oleh para zombie tersebut. Kemudian untuk antisipasi agar R ini tidak ditembak oleh sang kolonel, maka kemudian Julie dan Nora ini mendandani R dengan penampilan lebih cerah dan segar seperti manusia normal pada umumnya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Bonis yang sangat banyak sudah semakin dekat dengan camp tempat perlindungan para manusia. Hingga tiba saatnya R dibawa untuk dipertemukan dengan sang kolonel, ayah dari Julie. Kemudian Julie berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada kondisi zombie pada saat ini. Akan tetapi alih-alih mendapat bantuan, sang kolonel ini hampir meledakkan kepala R. Beruntung kemudian ada Nora yang memberanikan diri untuk menodongkan balik senjata ke kepala sang kolonel. Hal itu dilakukan agar Julie dan R ini bisa kabur. R dan Julie kemudian kabur ke stadion. Di stadion itu terlihat M dan ratusan zombie lainnya sedang berkumpul menunggu kedatangan mereka berdua untuk melakukan peperangan terakhir terhadap para Bonis. Hingga kemudian akhirnya pertempuran pun dimulai. Para zombie dan Bonis saling menyerang. Hingga kemudian para militer yang datang pun dibuat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Namun pada akhirnya mereka paham mana yang harus mereka bela. Di tempat lain terlihat R dan Julie semakin terpojok oleh para Bonis yang sejak tadi mengincar mereka. Mereka berdua yang semakin terpojok akhirnya hanya memiliki satu jalan saja untuk melarikan diri, yaitu melompat ke kolam yang jaraknya sangat jauh dari gedung. Lompatan mereka pun berhasil dan Julie selamat karena dia terlindungi oleh tubuh R. Namun kemudian secara tak disangka-sangka, sang kolonel ayah dari Julie ini melihat kejadian tersebut. Dia langsung menembak dada R. Hingga kemudian sang kolonel ini kaget melihat R bisa berdarah seperti layaknya manusia normal. Kemudian barulah ia percaya kalau para zombie itu telah berubah. Hingga kemudian akhirnya manusia dan para zombie bersatu untuk membunuh para Bonis. Kemudian seiring berjalannya waktu, zombie dan para manusia mulai berbaur dan hidup berdampingan. Bahkan kemudian para militer juga menghancurkan dinding pembatas yang selama ini menjadi pemisah antara dunia manusia dan dunia zombie. Begitulah pembahasan film dari Warm Bodies yang cukup seru dan cukup asik gitu untuk diikuti ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.